Tapi sebetulnya yang bikin gue yakin itu sebetulnya bukan diri gue doang. Kenapa gue pengen cabut dari sana adalah ibarat kali gini, lo punya mobil, ya kan? Tapi bukan punya lo sendiri. Kayak ini mobil gue demenan pakai yang manual gitu kan. Cuman ya ada orang yang bilang udah lu pakai matic aja. Kan kayak gitu. Joknya pengennya yang santai gitu dan gimana lu pakai ini aja apa segala macam. Lama-lama capek, Bos. Berapa waktu itu? 2005 gitu masalah. 2004. Itu pertama kali 2004 akhir. Pertama kali gedung Timor itu diserahkan kepada pemerintah. Punyanya Tommy kan. Nah, gedung Timor itu akhirnya dijadiin gedung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gitu loh. Nah, dalam proses itu gua disuruh Assalamualaikum, salam konspirasi, konyol tapi inspiratif dan berisi. Ketemu lagi dengan gue Yudi, gua Nungki, bisa. Dan tamu kita Om Ivan. Om Ivan. Om, gimana Om? Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Sorry nih, ganggu waktunya. Harusnya hari Sabtu bisa santai sama keluarga. Kita malah ngerepotin. Minggu santai sama keluarga. Ya. Tapi tadi sebelum dari sini ada kegiatan? Ada, sempat ngider dulu, ngecek lokasi, terus sempat ngecek barang sebentar di apa namanya Sari situ. Terus ya udah langsung. Barang apa nih? Barang-barang material itu, apa namanya material biasa. Cetakan ya. Kalau ada beberapa yang agak unik mereka minta, orang enakan aja gitu nunjukin Pak mau kayak begini gitu kan. Aduh itu di mana? Lalulah kita hunting yang Oh, ini apa namanya? Barang-barang urusan kantor. Gue dengar kan lo nih ya sebenarnya kalau dibilang udah lama sebenarnya udah lumayan lama, tapi selama ini lo nggak terlibat penuh gitu kan, tapi lebih ke teman-teman sama tim lo yang operasionalin ya. Tapi baru beberapa bulan ini lo jalan sendiri nih, lo punya company nih. Ya, gitu ya, gue denger sih kayak gitu tuh. Boleh cerita apa sih? Apaan sih? Sebetulnya sih gue nggak begitu serius bilang itu company ya. Gue lebih suka sebut itu studio. Oh iya, siap. Kalau kita workshop ya, workshop ya. Iya. Gimana ya? Cop. Nggak formal, tapi kita perform, kan? Tapi di sisi lain juga punya kebebasan dalam ekspresi itu gimana di dalamnya. Terus tapi di sisi lain juga kita punya standar formalitas, standar prosedur untuk menjalankan sebuah project lah. Emang bidang usahanya apa sih? Ini sebetulnya bidang usahanya arsitektural ya. Desain arsitektur, desain and build, arsitektur dan interior. Oke, arsitektur. Tapi sekalian nanti bangun juga kayak gitu juga ya? Iya, tergantung sama kliennya sih. Requestnya apa ya? Iya, sebetulnya kalau ada cerita begini, kalau kita ngeliat gambar rumah bagus kan gitu, ngeliat gambar rumah bagus. Kalau dilihat dari profesi sebetulnya ya animator tuh bisa gambar rumah bagus ya. Iya. Iya kan. Animator toh ya. Iya, ilustrator juga bisa gambar rumah bagus. Pelukis lebih jago lagi gambar rumahnya kan. Apa yang dilihat bisa langsung dilukis kayak begitu gitu kan. Terus posisi arsitek apakah sama mereka? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan banyak anak-anak muda itu. Yang jadi permasalahan adalah mereka ini yang 3 orang itu ya arsitektur, ya ilustrator, ya seniman lukis dan lain-lain sebagainya. Yang mereka cuma bisa gambar aja. Yang jadi pertanyaan kan bagaimana merealisasikannya kan itu. Terus ujung-ujungnya kan juga bagaimana mengkonversi itu menjadi sebuah bisnis. Jadi ya disitulah bagaimana kita create, kita mendesain, tapi desainnya juga ya nggak kalau mau dibilang dibatasi oleh imajinasi ya nggak sampai sejauh itu. Nah kita juga akan tergantung klien sendiri, berapa besar budget yang mereka punya, terus atau seberapa nyaman mereka akan tinggal di rumahnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan kita akan merefleksikan itu semua dalam sebuah desainnya kelihatan bagus dan apa, tapi di sisi lain juga kita tahu bagaimana membuatnya. Ini seperti blueprint mungkin. Blueprint itu menjadi salah satu bagian. Nama studio apa ya? Studionya itu namanya. Tadi gue bilang nama PT gitu ya. Nama studionya itu Studio Atap Daun.
Atap daun. Di mana? Daun. Itu sekarang Apa? posisinya ada di Pondok Gede, Jalan Wadah 1, Oh. nomor 10. Bekasi ya? Masuk Bekasi, masuk Bekasi sih ya. Dan kenapa bukannya kalau ditanya kok studio legal apa enggak sih dan lain sebagainya, legalitas itu kan tergantung pada persyaratan dan uji dari kompetensi orang-orang yang ada di dalamnya. Dan selama ini di studio itu memang standar uji kompetensinya dari gue pribadi sama temen gue nih, dua-duanya punya sertifikasi profesional. Berdua ini ya? Iya, jadi kalau ibarat kata ada gambar, terus gambarnya itu di bawahnya ada tanda tangan dan lain-lain sebagainya, ya gue kompeten lah buat tanda tangan. Kayak lo bilang itu ya Pak? Iya. Gitu. Itu sudah bisa dipakai buat IMB ya? Oh enggak, kalau IMB di Jakarta belum bisa. Oh, gitu? Kalau IMB di Jakarta itu kita biasanya masih kerjasama lah sama orang yang memang punya satu sertifikasi lagi. Oh, lain ya? Lain gitu. Oh. SIBP kalau misalkan yang boleh tanda tangan buat IMB gitu. Tapi Biasanya. project sekarang gimana? Ya alhamdulillah ya disyukurin gitu loh. Nggak, soalnya kan gini, kalau dilihat dari kayak kita di sebelah nih, samping kan ini perkantoran nih, terus selama pandemi nih praktis kosong nih, padahal sebelumnya rame gitu, karena ya WFH semua. Udah 2 tahun tuh ya? Kalau untuk yang bangunan-bangunan yang perkantoran kayak gitu-gitu kayaknya ya mereka turun gitu kan. Tapi kalau untuk yang kayak hunian gitu kan, sebetulnya sih ya alhamdulillah ya, sebetulnya bidang konstruksi ya, properti itu kan banyak ya. Ada di bidang penjualannya. Nah kalau orang bilang sih penjualan properti itu agak turun sekarang. Iya benar. Nah kebetulan gue itu bukan di bidang penjualannya, penjualan propertinya bukan. Itu gue itu di bidang yaitu desain, terus sama sekalian gue harus bangun gitu loh. Yang sekarang orang kata kerennya suka bilang EPC gitu loh, engineering, procurement dan construction. Gitu. Jadi gue yang juga desain, sekalian juga gue yang bangun. Ibarat kata kalau misalkan desain orangnya nanti mas saya belum punya duit buat bangunnya, ya nggak apa-apa. Yang penting kan desainnya dulu sampai sebatas mana kan gitu. Atau orang ada desain, mas budget saya segini, oh ya nggak apa-apa. Kita akan taruh itu dalam model bertahap dan lain-lain. Sehingga fleksibilitas atau dinamika dari keinginan orang untuk membangun dream house-nya mereka yang sebenarnya nggak keputus gitu. Mereka masih bisa tahap gitu ya. Tetap bisa ya? Iya, kadang-kadang gue bilang sama mereka gini, yang asiknya itu Bu atau Pak gitu ya, orang kalau bangun rumah biasanya ada aja rezekinya, katakan gitu. cocok. Nah, Sak buat lo rencana buat bangun rumah kecil buat keluarga kecil lo itu, Sak. Trials. Kalau gue trials. Tapi hati-hati, jangan di pohon beringin lo gitu trialsnya lo. Ngeri juga, nanti penghuni asli 2 bisa pas lo bangun bisa nambah tuh. Piton. Bisa nambah kan. Tapi asiknya studio itu sebetulnya di situ bukan cuma tempat buat bisnis ya. Kata ada klien datang dan lain-lain. Di situ gue sih sebetulnya bilang di situ tempat buat ya belajar. Gue buat pengen bilang tadi terlalu ketinggian ya, tapi gue pengen bilang di situ buat ngebangun mimpi. Gitu loh, buat ngebangun mimpi buat jadi, ada yang mimpi buat jadi seorang arsitek gitu kan, mimpi orang pengen jadi konstruktor, membangun dan lain-lain sebagainya gitu. Pokoknya yang ada di studio lo dan siapapun yang masuk ke studio lo tuh ada kaitannya sama urusan bangun-membangun ya. Bangun Rumah, bangun mimpi gitu kan. Bangun tidur. Tapi ada asiknya juga kenapa? Ada satu orang itu yang demen juga bolak-balik ke tempat gua. Dia itu sebetulnya basicnya bukannya teknik, dia bukan arsitek, bukan interior, dia itu basicnya hukum, gitu loh. Nah, jadi di dalam sebuah kegiatan ini gitu kan, makanya dibilang seorang arsitek itu ya bukannya seorang pelukis, bukannya seorang ilustrator, bidang hukum juga ada di sana gitu. Kan kita bicara masalah hukum pranata. Dan kalau bicara masalah bidang hukum ya kayak dokter deh, semakin spesialis justru kadang-kadang kan semakin dicari orang gitu loh. Nah di situ hukumnya itu benar-benar hukum yang memang berkaitan sekali, dan ibarat kata jungkir baliknya di situ ya ada di bidang konstruksi. Bagaimana
support dari hukum ini atau basic dari hukum ini ya memang semuanya berkaitan di bidang konstruksi gitu loh. Ya ibarat kata gampang deh kalau misalkan ini orang udah bangun kan gitu, terus tiba-tiba ada kesalahan, mereka mau stop gitu kan. Nah kalau mau stop siapa yang rugi, siapa yang harus bayar, siapa yang harus begini apa segala macam. Nah semuanya itu harus dilandasi oleh hukum. Gitu. Tapi kan gini Ada nih, bagiannya. Ada bagiannya juga buat kalau sepengamatan gua kan apa sih namanya, profesi arsitek, kemudian termasuk kontraktor buat ngebangun, kan lumayan banyak ya, lumayan banyak ya. Otomatis kan kompetisi juga lumayan tight tuh. wah tight banget. Tight banget. Nah, lo punya studio, ciri khas lo apa ya? Ciri khas gua itu sebetulnya kalau mau dibilang ciri khas sih, gue lebih suka begini. Based on behavior. Jadi apa sih based on behavior? Based on behavior itu sebetulnya gue lebih suka bilang, jadi nggak semua orang punya rumah tuh sama. Gitu loh. Ini maaf kata, kalau ibarat kata ya kura-kura kandangnya beda lah sama kandang anjing kan. Terus misalkan kucing beda sama kandangnya kelinci kan, ibarat kata gitu. Nah setiap makhluk itu punya kandang yang berbeda-beda. Nah manusia, human gitu kan, itu adalah sebuah makhluk yang sangat kompleks. Kompleksibilitasnya itu sangat tinggi sekali, sehingga satu orang dengan orang yang lain pun itu tingkat kenyamanannya itu berbeda. Beda ya. Gitu loh. Sama. Iya nggak sama. Bisa diukur nggak tuh? Ini Kalau dia. dalam konteks lo mendesain, tingkat kenyamanan user lah ya, User bisa diukur nggak? bisa diukur. Jadi gini, tingkat kenyamanan tuh bisa diukur berdasarkan kalau misalkan gua ada yang bilang tuh yang disebut dengan kegagalan konstruksi ya, konstruksi failure, gitu loh. Simpelnya gini aja. Ini hal yang paling sederhana nih, maaf gue contohin hal-hal yang paling sederhana. Ibarat kata orang tuh maaf ya, buang hajat itu beda-beda. Ada yang duduk, ya kan? Ada yang jongkok. Nah, Yusak punya cita-cita nanti di toiletnya mau bikin itu toilet tidur. Tengkurap. Toilet tidur. Nah, boleh juga inovasi tuh. ada TV, ada TV-nya. Nah itu ada berkembang. Nggak bisa ya? Iya. Anak-anak gua itu kalau ke toilet nongkrong itu sambil bawa HP mereka pasti. Toilet tidur ya. Jadi kegagalannya bisa dilihat di seperti ini. Kalau misalkan yang biasanya dia jongkok, terus sekarang kita sajikan toilet yang duduk. Ya, kita lihat aja sama apa closet covernya. Closet covernya pas kita lihat kok cepat hancur gitu kan, apa segala Berarti di jongkok ya? Iya. Baru Yang pada biasanya duduk. buat penyangga paha. Oh, iya. Bahaya loh itu. Sama penyangga kaki. Bahaya. Pernah kejadian nancep itu kan pecah. Nanti pecah, ya pernah kejadian sampai di pinggirnya robek. pahanya lah, dan itu Keramik. itu salah satu construction fail gitu kan, dan karena memang nggak bisa ngikutin behaviornya dari si pengguna ini sendiri. Usernya. paham, ini usernya sendiri, ya. gitu loh. Lo percuma bikin mewah-mewah tapi nggak bisa Betul. menggunainnya ya. Ya, ada lagi contohnya Kalau kita misalkan mah kayak lebih enak dulu tuh, kamar mandinya bareng-bareng rame-rame. Mau. Sabun gua mana? Baru beli. ada lagi kadang-kadang kalau misalkan kita udah siapin ibarat kata ya ada yang bilang Pak ini buat kamar mandi pembantu gitu kan. Oke. Kecil aja gitu. Dan karena kalau makin ringkes kan sebetulnya kan ya udah kita pakai shower kan gitu kan, terus buat di klosetnya sendiri kita pakai jet washer, udah nggak ada apa-apa lagi. Ujuk-ujuk kok jadinya malah kelihatan kayak sempit gitu. Nah kita mesti lihat ternyata kalau misalkan si pembantu ini sendiri, ya maaf gitu kan, dia itu di kamar mandinya itu bukan cuma buat mandi ternyata. Nyuci. Ya kadang-kadang juga buat nyuci, buat apa segala macam kayak gitu. Yang ada akhirnya dia pakai ember, kita udah sediain shower, tapi akhirnya dia harus taruh ember juga di situ, taruh ini juga di situ. Gitu kan. Kadang-kadang bak buat ngerendeman juga disimpan lagi di situ. Jadi sempit. Jadinya itu kamar mandi kok jadi sumpah bener gitu kan. Bukan cuma pembantu. Pembantu. Gue juga begitu. Berarti lo nilai karakter usernya ya? Iya, awalnya sih ketika Seandainya pun dia punya duit banyak pun. iya, ketika kita ngobrol di awal,
Ketika kita ngobrol di awal Itu harapannya tuh wawancara. dimintain tuh harapan-harapan dia. Diceritain gitu loh. Oh, lo perlu ya, interviewnya perlu ya? Oh iya, tentu itu perlu sekali. Apalagi ibu-ibu. Gitu Oh loh. iya. Ibu-ibu kenapa? Sebab ibu-ibu tuh sebetulnya ya apa ya, queen of the house gitu loh. Iya. Jadi kalau Apalagi kita kan ngeliat cowok, tetangga ya. iya berapa lama sih kita ada di dalam rumah? Iya. Pagi kita udah berangkat. Iya. Atau kita nggak perlu toilet, perlu pohon doang. Mau pasir. Mau pasir. Nyetok ya. Kalau misalkan lagi naik mobil, cuman butuh tutupan pintu mobil. Selesai urusan. Berhenti aja. Selesai urusan. Kemana Black? Dari pohon. Paham dah. Yang sering fail itu justru kadang-kadang ibu-ibu gitu loh. Kadang-kadang kita kan lihat ya, sebutlah ada satu keluarga muda terus Bisa banget nih. ya kan. Nah si istrinya ini ya istri teladan lah gitu kan, ibarat kata ya dia ngerjain hampir semua household gitu, pekerjaan rumah dia termasuk nyetrika, dan termasuk sama itu. Misalkan udah dibikinin ini ruangan setrika sekaligus di seberangnya ada ruangan cuci sama ruangan jemur, gitu kan. Ya kita kan datang kan 3 bulan masa perawatan itu kadang-kadang kita datang sekali gitu kan, ya 2 minggu atau 3 minggu sekali Tersales gitu kan. ya. Iya, itu kan lihat ada fail construction-nya ada di mana, karena ya masa perawatan itu bukan hanya berdasarkan kualitas tapi juga berdasarkan dari fungsi si pengguna itu ada nggak kegagalan kan, sehingga perbaikan. Nah pas gua temuin di sana ya dia pengen open space gitu kan, jadi ruang keluarga terus nggak di-sekat lagi langsung ruang TV, kelihatan dong ruang TV. Iya. Nah pas gue masuk di ruang tamunya itu, pas datang ke situ, nah pas ruang TV-nya kok banyak cucian, Enggak? gitu kan. Lagi nyetrika kata ibu-ibu. Sinetron. Iyalah. Sinetron. Sayang drakor. Sinetron. Drakor ya. Gini gitu kan. Akhirnya berantakan juga tuh rumah. Iya. Percuma lo mewah-mewah juga ya. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Nah, lo sebagai orang yang diminta awal buat ngedesain, nggak hasil akhirnya jadi kayak begitu, miris nggak tuh? Kadang-kadang tuh miris juga. Cuma kita akhirnya kan kasih solusi ke mereka. Aku gagal ya dalam aku gagal. Iya, kadang-kadang solusinya sederhana bro. Gimana? Ya kan, kita taruh, udah kita desain aja satu tempat, pas yang di ruang itu kita kasih space buat TV. Gitu loh. Iya, berfungsi lumayan. Dia sambil nyuci Siap, gitu kan, siap. sambil nonton TV. Iya. Nah, yang gue takutin lo di pojokan mikir, ilmu gue nggak berguna, jodotin tembok gitu enggak ya? Aku kotor. Kadang-kadang bro begini, kadang-kadang kejebaknya itu bukan karena ketidakmampuan kita untuk melakukan desain. Nah kejebaknya itu sama orang-orang yang sorry gue bilang lapar mata. Iya. Lapar mata itu. Iya. Contohnya gini, dia lihat di gambar. Mas, saya mau kayak Atau gini, rumah kan? saudara. Iya, rumah saudara. Mas saya mau kayak gini apa segala macam. Oh oke, kan dari gambar doang kan ya udah kita terjemahin dong. Ini ceritanya. Ya duduknya ada di sini, tempat duduknya sekian, segala macam, kebutuhan ruangnya sekian, gitu kan, kebutuhan listriknya sekian dan lain-lain sebagainya. Tapi masalahnya nggak cocok nih sebetulnya. Gitu loh, nggak cocok sama. Nggak cocok sama orangnya. Iya, karakternya. sama behaviornya dia. Behaviornya. Behaviornya dia, perilakunya dia tuh nggak cocok sebetulnya. Gitu. Cuma maksain. Cuma maksain. Ya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bu, ya nggak apa-apa. Ya udah akhirnya jadi seperti itu. Sama pernah ada orang minta, jadi dia masuk ruang tamu, habis ruang tamu ada ruang keluarga. Nah pojokan situ dia belok ke kanan mau ke ruang makan sama ruang dapur. Nah di pojokan dia bilang, mas saya mau bikin air mancur di situ, ya kan. Ada kolamnya. Sepenglihatan kita kan anaknya masih kecil-kecil, kan gitu. Ini kayaknya jadi bahle ini. Bu, gimana kalau saya bikinin dry garden aja, gitu kan, taman kering aja. Tapi nggak ada suara mas, kericik-kericik kecil-kecil. Ya sudah, nanti saya coba desainin. Kita oh iya kayak gini bagus, mau kayak gitu kan. Ibarat kata ada air mancur apa segala macam, udah. Nah, ibarat kata udah jadi nih, ya kan. Sebulan kemudian kita ke sono, loh kok kering? Iya, anak saya sering nyebur. Kebayang dari Udah kebayang. Lu milik sih. Lo tuh bisa nebak ya. Iya. Ini konyol, jadi konyol nih. Akhirnya ujung-ujungnya minta dibongkar jadi
jadi apa sudut bermain aja. Oh ya oke. Bagus nggak minta perapian. Ya, minta perapian bakar diri nih anak gue nih. Tapi kan gini, dilihat dari aktivitas lo yang sekarang, walaupun sebenarnya ini juga studio udah jalan lama, tapi kan lo nggak involve penuh baru kali ini. Iya. Baru beberapa bulan ini lo terjun penuh. Nah sebelumnya itu kan lo bisa dibilang kerja lah ya di tempat lain, dan kerja lo di tempat lain dengan ada karir lah, sekarang ada karir, masih kan juga bukan yang sembarangan. Gue ngeliatnya gini, satu sisi kebanyakan orang ngelihat punya usaha sendiri enak kan begitu, tapi satu sisi ketika kita ngejalanin itu kan satu pertarungan yang penuh dengan resiko. Nah pada saat yang sama ketika lo memulai pertarungan yang penuh resiko tadi, sebelumnya lo sudah punya kemapanan, kan bisa dibilang kayak begitu, ya enggak? Nah motivasinya apa sih awalnya sampai lo berani ninggalin kemapanan lo masuk ke pertarungan ini? Bercandaan kalau bercandaan gue begini sama beberapa temen, kalau di akhir bulan dulu waktu kita masih karyawan ya relatif bisa happy lah, masih bisa ketawa karena udah pasti kita bakalan terima sesuatu gitu. Tapi dengan posisi kita yang sekarang punya usaha sendiri, justru di akhir bulan kita sebenarnya rada-rada sedih, apalagi dengan kondisi sekarang ya. Kita keluar. Kalau dulu kan mau sales tercapai, sales nggak tercapai, yang penting gaji dapat aja. Kalau sekarang kan deg-degan ya. Nah, terus terang kondisinya agak berbeda gitu loh, walaupun kita punya ya, kalau gue pribadi ngelihatnya punya kebebasan kita untuk bergerak, berekspresi kan gitu. Nah, nggak tahu kalau yang lain, tapi satu sisi kan ada satu kemapanan yang lo tinggalin kan gitu. Sementara banyakan orang nyari kan kemapanan. Iya. Sebetulnya sih yang bikin gue bergerak, jadi sebelumnya memang gue udah kadif waktu itu. Gue udah kepala divisi teknik di satu perusahaan. Proyeknya lumayan besar lah, sampai puluhan, sampai ratusan M gitu. Gue support untuk tiap proyek dan lain-lain sebagaimana. Nah kebetulan nggak tiap bulan gue happy-nya, tiap 6 bulan sekali gue happy-nya. Oh iya. Kebetulan kan gaji gue 6 bulan sekali sama dia. Jadi happy buat 6 bulan untuk happy terus 2-3 tahun ke depan gitu. Rapel ya. Rapelan. Dirapel. Tapi sebetulnya yang bikin gue yakin itu sebetulnya bukan diri gue doang. Kenapa gue pengen cabut dari sana adalah ibarat kali gini, lo punya mobil, ya kan? Tapi bukan punya lo sendiri. Kayak ini mobil gue demenan pakai yang manual gitu kan. Cuman ya ada orang yang bilang udah lu pakai matic aja. Kan kayak gitu. Joknya pengennya yang santai gitu, gimana lu pakai ini aja apa segala macam. Lama-lama capek bos, ya kan? Badan kita tuh nggak sesuai sama mobil kayak gitu kan, kayak gitu. Ya. Nah, jadi ya gue putusin waktu itu gue pengen punya mobil sendiri. Sebetulnya sih gue putusin itu sebelum gue keluar dari posisi yang sekarang. Itu kalau nggak salah 2019 gue mulai studio ini. Nah, gue partneran sama satu orang namanya Sandi. Dia teman gue dari kuliah dulu. Nah, mulai deh San. Nah, lama-lama ya jalannya ada sedikit lambat kan gitu, cukup tapi lambat gitu kan. Gue sama Sandi udah klop banget gitu kan, harus gimana kita udah kelihatan gitu. Cuma yang jadi masalah yaitu pas gue di perusahaan lama-lama begini apa segala macam. Jadi kalau mau dibilang sih gue nggak bisa push kemampuan gue secara optimal karena banyak kebijakan-kebijakan yang dari gue seharusnya ini udah pas nih kebijakan kayak begini, disturb dari bidang lain. Soalnya kan gue kan divisi teknik ya. Divisi teknik sebetulnya agak sedikit sejajar sama posisi divisi konstruksi. Nah, apa sih bedanya? Nah, divisi konstruksi itu biasanya dikepalai sama PM. Bedanya kalau gue adalah official, kalau PM ini mereka berdasarkan kontrak. Gitu satu project. Nah, sering berseteru di lapangan. Kebijakan selalu dikembalikan PM-nya gimana, segala macam. Entah, tapi gue nggak ngelihat seberapa jauh nih PM melakukan apa ya improvement yang memang side effect-nya tuh panjang. Gitu loh. Ya mungkin karena pengaruh dia kontrak tadi kali, jadi nggak Iya. Kita punya rules, tapi ternyata si PM ini juga punya rules, terus dia berhasil ngeyakinin si bos nih ya kan, ini aja efektif apa segala macam. Tapi dia nggak mikir panjang. Efek pengalaman kita yang kemarin tuh gimana apa segala macam. Sering seperti itu.
Jadi gue sering sekali bilang, nah kan udah gue bilang. Lo berdasarkan pengalaman Nah, kan. Kalau yang gue pernah sedikit tahu dengan posisi lo yang kadif di apa tadi di teknik tadi, tapi yang kalau nggak salah kan lo juga ya sedikit banyak ada pengaruh dan peran tuh di finansial tuh, artinya ya power lo sebenarnya tuh cukup gede gitu. Iya betul, power cukup gede ketika proyek tersebut total dilaksanakan sama perusahaan gua. Oke. Nah artinya begini, ada beberapa proyek-proyek yang nilainya nggak sampai di atas 100 gitu ya. Itu biasanya perusahaan gua itu mampu untuk menjalani itu sendiri. Tapi kalau ada proyek-proyek yang di atas 100 itu biasanya dia harus partneran dari segi pemodalan gitu loh. Nah partneran ini kebanyakan ya maaf gua bukannya rasis, tapi partneran itu berasal apa ya, mereka rata-rata tuh partneran sama TMA orang asing, kebetulan dari China. Etos kerja di Cina sama di sini tuh beda. Oh beda. Gitu loh, etos kerjanya beda, cara berpikirnya beda, ya kan? Karena berangkat dari beda budaya. Betul. Dan budaya itu, nah mereka tuh berhak memberikan berhak memberikan masukan atau mereka berhak memberikan keputusan bagaimana ini harus berjalan. Kan gitu. Itu jadi challenge sendiri buat lo tuh. Iya. Tabrakan terus dong ya. Banyak kan gue yang menyesuaikan. Tapi paling nggak lo gini. yang ngalah ya. Oke, Iya. pada saat lo ngejalanin itu sebenarnya kan jadi kondisi yang nggak mengenakan kan gitu, karena harus berpikir ulang lagi apa-apa yang udah sering kali direncanain mateng. Betul. Tapi ada efek nggak tuh pengalaman lo yang nggak enak dulu, sekarang lo jalan sendiri tuh? Efeknya sih banyak ya. Ah. Efeknya banyak. Di sini gue berhasil bikin, maksudnya ya secara successful. Kalau Sandi juga kan, Sandi tahu gue kayak gimana, gitu kan. Jadi pola berpikir gue nggak cuma kita melangkah buat hari ini, gitu. Kita melangkah buat ke depan. Tapi di sisi lain challenge gue di perusahaan ini adalah gue nggak bekerja sama satu orang sama anak-anak yang memang punya konsep secara besar dalam sebuah perusahaan secara fungsi. Mereka keep learning, gitu kan. Perusahaan gede juga begitu sih sebetulnya. Mereka keep learning kan, belajar terus bagaimana keputusan ini apa segala macam. Tapi di sisi lain, hope gua adalah yang di sekarang, you learning the way I do this company kan gitu. Kamu belajar bagaimana gua bergerak. Suruh Jadi ngikutin dia. minimal pola berpikir mereka itu gak jauh beda sama pola berpikir gua. Kita berpikirin efeknya, efeknya. Ada beberapa perubahan sih yang terjadi. Itu yang pertama, dulu memang waktu Sandi sendirian banyak konflik di lapangan ya. Ukurannya beda gitu kan, terus ininya beda, apa segala macam, tambah lagi keinginan si owner itu beda dan lain-lain. Sandi sering sekali membuat sketch di lapangan sehingga ya udah cukup di sketch saja, tukang nanti ngikutin sketchnya apa segala macam. Dan cuma kan kalau misalkan bicara masalah kemapanan dari sebuah perusahaan, gambar sketch itu sebenarnya tidak diterima gitu loh. Kita harus ada yang apa yang namanya dengan shop drawing. Itu berubah gitu kan. Akhirnya sekarang gua mencoba untuk membuat perubahan, jadi gak ada lagi sketch di lapangan. Ada perubahan silakan dirubah, dicoret-coret, di design review, kirim ke kantor, masuk studio keluarin shop drawing. Gitu loh, keluarin shop drawing. Jadi semuanya terekord gitu loh. Ada shop drawing nomor berapa, tanggal berapa dikeluarin dan lain-lain sebagainya. Kalau dikumpulin, di print gitu kan, itu ada banyak. Ini kenapa jadinya begini? Oh karena ada perubahan di sini, ada perubahan di sini. Ada historinya. Historical itu ada. Seperti itu harusnya. Jadi sejarah pembangunan rumah itu dimulai dari gambarnya aja udah banyak. Iya. Dia kan perubahan di sini, Tapi segala macam. pengalaman lo yang berhadapan sama banyak orang, terlebih lagi orang itu dari luar yang beda jelas-jelas budaya. Nah pada saat perjalanan di company sendiri itu kan jadi banyak apa ya? Jadi banyak bekal buat lo untuk ya minimal lo paham karakter orang kan gitu. Betul. Sebetulnya yang banyak bekal buat gue dari sana adalah metode kerja. Gini, sebagai seorang arsitek, kita boleh mendesain atau membangun atau boleh tanda tangan sebuah desain di kota kita. Gitu loh. Di Indonesia aja kita baru boleh di kota kita. Misalkan kayak SBP kan cuma berlaku di Jakarta. Di tempat lain pun berbeda. Karena kita juga punya macam-macam budaya ya dan lain sebagainya, dan cara kerja pun berbeda. Nah semenjak 2016 waktu itu kan gabung sama perusahaan ini, itu banyak banget kita belajar. Di perusahaan, di kerjaan ini bahkan nggak kenal apa yang namanya shop drawing, gitu loh. Itu yang udah keluar itu udah shop drawing, udah lo ngikutin, gitu loh. Sampai budek susah setengah mati lo ikutin, kayak gitu.
ya udah. Nah seperti itu, dan banyak sekali teknik-teknik yang memang kita dapat dari mereka. Nah teknik-teknik ini pelan-pelan deh kita terapin gitu kan. Ibarat kata kalau mau dibilang dari prestasi konstruksi, Cina adalah salah satu negara yang cukup besar yang berhasil mengembangkan sebuah teknik konstruksi yang sangat dan lumayan inovatif. Gitu ya. Kayak Lu banyak belajar dari situ ya. betul, bagaimana mereka bikin bangunan kan terada di YouTube tuh dalam waktu cuma 15 hari, Iya. 30 lantai. Iya. Gila aja, Rumah 30 sakit hari, COVID tuh. Covid ya. Rumah sakit COVID bahkan cuma 7 hari dia bikin. Gitu. Tapi masih kalah sama Sangkuriang. Sekali tendang doang Gunung jadi semalam. Gunung. Candi semalam. Mungkin sono belajar sama Sangkuriang. Oke. Masih kalah. Gitu Minimal idenya ya, minimal Iya. idenya. Iya. Nah, tapi ngomong gini, dilihat dari yang lo jalanin sekarang kan bener-bener lo ngedalemin. Balik jauh ke belakang, dulu ya kan waktu masih sekolah, waktu masih bocah, cita-cita lo sendiri sebenarnya apa? Nah, itu. Gua gimana ya kalau Anak band kok salah ya. Lo di sini Jadi anak band. lo di sini terdampar, terpaksa atau gimana nih kan gitu. Gua tahu dulu anak band. Nah, itu makanya. Ini lagi Bidang lo ini banyak sesuai hobi sudah. aja. Nah. Sesuai hobi lo nggak? Nah, ini dia. nah ini dia. Udah nggak ada di pos Lo kota. siapa sih? Arif. Arif, Ius. Oh, Ius ya. Nah, Satu lagi siapa? Makanya nih. Dulu sempet Holly ikut. Oh, Holio vokal ya. Iya. Iya, enggak, Holly main gitar dia waktu itu. Oh, udah bisa ya. Iya. Enggak, gua tak ganti deh dulu. Nah, kan. Tempat dengar gua. Kalau mau ditanya dulu cita-citanya apa gitu kan. Wah, gimana ya? Yang pasti sih dulu cita-citanya bentuknya itu masih formal ya. Iya, Gua standar. dulu sebenarnya berpikir gua lulus, ya gua ambil S1, terus gua ambil S2, terus gua ambil S3. Umur 25 tahun gua udah jadi dokter. Wah, cakep bener kan gitu. Gua gak mikirin karir kerjaan tuh kayak gimana dah. Wah, bagus bener kan gitu. Gua demen aja begitu gitu. Terus mau jadi di bidang apa tuh masih kelagapan tuh. Kelagapan kayak gimana apa segala macam. Tapi ngambil jurusannya udah tahu? belum Tahu juga. belum tahu juga. Gua belum tahu. Cuma kebetulan yang jadi posisi di mana gue harus menentukan itu justru pas terakhir gue lepas SMA. Nah pas lepas SMA itu gue akhirnya berpikir sebenarnya gue mau jadi apa sih? Nah gue berpikir balik lagi ternyata ke belakang. Dulu gue waktu kecil gue hobinya itu bikin maket. Bikin maket gitu. Gue ngeliat gambar di kalender gitu kan, ini bagus nih apa segala macam. Udah gue cari kardus, cari apa gitu kan, robek-robek, potong-potong apa segala gue bikin. Kandang ayam. Jadi kan dulunya begitu kandang ayam. Lagi SD lo kalau misalnya tugas prakarya begitu pasti nilai bagus-bagus dong ya. Kadang-kadang. Nah, berarti kelar SMA, berarti lo langsung kuliah masuk gitu dong. Enggak, ceritanya seru lagi bos. Gimana nih? Sebetulnya kalau mau diceritain ini flashback nih, flashback ke belakang, itu seru sih sebetulnya. Karena apa ya, intinya tuh kita nggak bisa memaksakan dunia bekerja seperti apa yang kita inginkan. Betul. Gitu loh. Oke. Karena kita bukan Tuhan. Ya. Wah sadis bener sih, baliknya ke Tuhan gitu, kita jauh bener gitu kan. Tapi ya begitu, gitu loh. Karena Tuhan itu, gue setiap cerita kayak begini merinding bener. Karena Tuhan itu punya cara lain. Betul. Cara lain buat kita. Jadi pas gue nih sorry agak sedikit curhat dikit gitu kan. Jadi dulu memang keluarga tuh nggak seharmonis itu. Bonyok atau segala macam gitu lah ya. Nah pas kelas 2 SMA itu ya gue temuin situasi di mana ternyata gue punya adik lagi. Lu berapa saudara? Gue sebetulnya berempat. Lo? Gue paling kecil. Lo paling bontot. Iya, gue punya adik lagi kebetulan bukan dari nyokap. Ngerti lah. Gitu kan. Dari situ situasi rumah makin nggak asik gitu kan. Gue sempat pindah juga dari Kemayoran yang rumah nyokap gue pindah ke. Lo ngontrak di Sumur Jago ya? Iya. Yang Tempo Hari. Jago seperti itu karena kan dekat rumah Ulil. Rumah gue disewain lebih mahal. Terus yang di Non Jago gue nyewa lebih murah. Lebih murah. Rumah aslinya di mana? Di Kemayoran. Oh, Kemayoran. Iya. Kepu ya? Oh iya. Jadi akhirnya kita pindah gitu ya karena kondisi finansial atau segala macam ya agak ribet deh gitu ya kan nggak fokus lah pas gua ya kan sekolah bang gua kakak gua udah pada cerita apa segala macam lo pokoknya masuk IPA gitu kan masuk IPA sana pilihannya apa banyak apa segala macam
lu deh ternyata gue masuk IPS. IPS. Tahu sendiri kelas 2 gue apa ya, ujung-ujungnya tuh gue kelas 2 juara berapa waktu itu? Juara 3 bos, keren kan? Wih, Dari mantap. belakang. Dari belakang. Iya, juara 1, juara 2 dari belakang udah kagak naik. Untung, Kalah masih tapi untung bagus. ya. Masih untung. Kalau kata dari Pablo, Juara untung. 1. Gue juara 1. Ini udah tato ya. Juara 1. Ini udah tato. Kacau deh. Masuk ke kelas 3 Iya, IPS. masuk ke kelas 3 IPS bareng lo yuk. Gitu kan. Nah, pas kelas 3 IPS itu akhirnya waktu itu gue cuma berpikir, ya udah gue gak ada pilihan lagi, optimalin aja di sini. Iya kan? Udah gue belajar deh, semuanya pelajarin di situ. Dia bagus lempeng anaknya. Kalau agak goyang aja, tawuran enggak, mabok enggak, cuma seni aja Ben, ya kan? Bagusnya lempeng, gue tau dia lempeng. Itu cerita belum berakhir tuh. Oh, Ya kan? oh. 3 SMA tuh cerita belum berakhir. Ya basis Moy tau lah, basis Moy. kan kalau kata orang bijak, masa iya lo berak di ruang tamu sendiri. Sekolah nggak kelihatan, tapi di luar dipanggil Oh, kayak orang minta dikosin. Padahal masih SMA, panggil udah om. Nah, lulus SMA kerja pertama kali lo apa? Gua lulus Enggak SMA kuliah. dulu. Jadi pas kelas 3 SMA itu pas udah terakhir selesai kita ngambil NEM kalau nggak salah. Iya. Ya. Ngambil NEM, gue diajakin tuh sama Dipa waktu itu. Oke. Ke mana namanya? PRJ. Oh iya iya. PRJ. Oh iya. Daftar deh. Om yang satu lagi itu. Minggu depan, minggu depan. Satu lagi itu. Ntar gua korek juga, dapat info dari dia nih. Ngelamar di Pizza Hut. Oke. Ngelamar di Pizza Hut. Pokoknya waktu itu Ini lo kuliah nggak? gua belum? kuliah. Oh, sambil? Tapi belum. Oh, belum. Belum. Awal-awal ya. Awal-awal ya waktu itu gua kuliah mau mikir apa bos. Iya, Yang penting iya. gua udah hidup aja dulu. Ya kan gitu. Hidup aja dulu. Ya udah gua akhirnya ngelamar sama Dipa ke Pizza Hut. Nah jadi deh tuh awal-awal gua di Pizza Hut itu jadi pelayan di depan. Oke. Di PRJ ya. Oh enggak, ngelamarnya memang di PRJ. Oh, ngelamarnya PRJ. Kan, tapi ditempatin waktu itu di Mall Mangga 2. Oke. Itu penempatan itu tuh pilihan tuh kayaknya. Enggak, dari zonasi. Oh, kantor itu bukan pilihan ya. Bukan pilihan. Saya paham daerah sini gitu enggak ya, bukan. Jadi aman gitu kan. Barang tuh sama Dipa. Ah, kamu sih. Enggak, beda. Oh. Dipa waktu itu kalau nggak salah gue bingung dia ditaruhnya Tempatin di lain. Golden kalau nggak salah. Oh, tapi diterima juga. Terima juga Oh. waktu itu. Oke, ya masih teritori kekuasaan. Dipa terus sama si Arif juga waktu itu. Oh, Arif sempat. Oke. Arif sempat. Berapa lama jalannya? Dia 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Oh, lumayan ya. Sambil jalan apa segala macem ada nih kan ibarat kata duit dikit gitu kan. Dan gua ambil deh desain interior gitu. Ya. Bantu juga sama orang tua ya udah. Tapi ya saking gak enaknya orang tua kadang-kadang bilang ya udah terserah lo mau jadi apa, yang penting lo pulang ke rumah bisa makan, bisa tidur istirahat. Tapi di luar terserah deh lo mau jadi apa. Jadi gua ambil tuh desain interior. Sorry, sebelum masuk lo yang desain interior mulai kuliah, lo yang kerja ini berapa lama? Sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Sorry itu saya ya, kebanyakan orang kan ambil pilihan kerja itu kan kebanyakan terpaksa atau apa gitu kan, daripada nggak ada. Nah pada saat lo jalanin itu pernah timbul nggak, aduh kayaknya gue gagal nih, kayaknya berat Perasaan untuk gua. itu ya. Ada pernah timbul rasa itu nggak? Gagal dalam ngerjain kerjaan atau Dalam gagal artian apa? kok gue cuma bisa melakukan ini, sementara pada saat yang sama lulus kuliah kan banyak teman-teman yang pada kuliah, lulus SMA. pada yang kuliah. Ada pernah timbul rasa itu nggak? Karena dari gue ngobrol beberapa teman yang kebetulan juga lulus SMA nggak langsung kuliah tapi pilihan kerja, dan kebetulan juga karena keterbatasan ijazah yang dimiliki, akhirnya kerja seadanya tuh. Nah banyak dari mereka, aduh gue kayak gagal nih begini-gini. Nah di lo sendiri pernah timbul rasa itu nggak? Gini, pada saat itu kegagalan itu belum menjadi sebuah statement. Gua selalu berpikir ini bukan akhir, ini Oke. semua tuh awal. Dari mulai gua masuk IPS itu semua awal, gitu loh. IPS ternyata gua bagus gitu kan. Nim lu paling tinggi, gua di bawah lu. Gitu kan. Paling tinggi gue nggak tahu. Paling tinggi nih lu. Masih inget lo? Oh masih ingat, itu nggak bakal gua lupa. Iya. Habis dia baru lo. Malah gue lupa. Habis dia baru lo. Baru gua. Ih, cakep. Malah gue lupa. Dia paling tinggi di udah
gue pikir ya udah gue buktikan pas gue bisa kok kalau fokus kan. Cuma bedanya kenapa gue waktu itu gue kerja gue kagak ada malu-malunya. Maksudnya gue nganggap itu adalah sebuah ya udah chance buat apa ya nerusin dan melangkah. Dan itu gue melangkah sampai toh akhirnya gue tuh bisa kok ambil apa namanya desain interior meskipun dia masih diploma ya. D2 ya. Jalan di sana dan ketika gue ngambil juga itu sebetulnya latar belakangnya oke gue ngeliat flashback gue pengen jadi desain interior gitu berkaitan sama bidang arsitektur kan, gitu. Mulai di situ tuh pengerucutan tuh ya. Tapi di sisi lain ada satu motivasi lagi di situ gue kagak usah belajar yang jelimet-jelimet lagi yang namanya PPKN lah pakai matematika kagak yang penting gambar aja udah. Gue pikir enak kan kayak gitu. Awal-awal kuliah terus sebulan 2 bulan pas udah masuk bulan ketiga gue kuliah sambil kerja ditempatin gue di belakang gara-gara muka gue kucel sampai restoran muka gue kucel gue nggak seger lagi apa segala macam lupa nyuci baju seragam iya seragam waktunya udah kebagi ya. Oh sambil gawe nih sambil gawe akhirnya gue taruh lah di belakang atau mungkin kucel sebenarnya bukan karena kuliah karena ada pekerjaan sampingan lain di Mangga 2 ya. Ya belum itu belum itu jadi ada tapi yang pasti pada saat itu oke lah gue nggak bisa konsentrasi banget sama penampilan gue konsentrasi sama penampilan sampai apa ya dikritik sama manajer kan akhirnya udah gue di belakang kan. Di belakang jadi tukang cuci piring udah seterusnya tuh gue jadi bahasa kerennya sih steward gitu jadi tukang cuci piring kan. Kalau di usaha yang ada label asing dishwasher status dibikin keren ya. Keren. Tukang cuci piring. Nah disitulah sebetulnya ya capek sih capek banget apa segala macam terus pulang dari restoran sampai rumah gue masih enggak, gue kuliah pagi. Oh, kuliah pagi. Ya, karena di restoran itu lo nggak bisa minta pagi terus. Lo tahu dong Mangga 2 kan rame malam. Oh iya. Lo kan gue lupa pembagian zona. Zona waktunya beda, zona waktu beda, zona. Kalau mereka cerita, kalau misalkan tapi kalau malam terus boleh, tapi lo nggak bisa minta pagi terus. Ya udah, gue memang kuliah pagi. Kuliah itu Senin, Rabu, Jumat. 3 hari sekali, gitu kan diploma. Cuman itu aja gue keteteran banget gitu. Berarti kata ya gue masih inget kalau jam istirahat gitu ya orang-orang pada ya biasalah ya gue yakin sih mereka nggak ada beban apa segala macam mereka masih bisa punya uang sampingan kan gitu ya uang gaji mereka masih bisa dimanfaatin maksimal lah ya maksudnya ya ada yang nyari cewek gitu kan di celana jeans sama segala macam nah itu nggak ada cerita buat gue